Selamat hari Minggu, selamat mengikuti kebaktian untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan adik kami sekalian. Salam. Shalom. Kita puji Tuhan. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati mengidap mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, meranalah jiwa dan tubuhku, tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku, Tuhan. Jangan membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan kedamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkan hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu saja pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan dari hukum yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit atau yang di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam buku Yohanes pasal 12, mulai dari ayat 12 sampai 16. Kita baca secara responsoria. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah-tengah jalan menuju Yerusalem, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada sebagaimana teman-teman seiman kita di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom marihita salut na ruas ni huriata. Hujahau kami ma akau dolan ni titing nama sa di huriata dot nang patu pon ni huriata tu hari Minggu na nang ro.
naparjolo mai di sadatolu taparwahoma pertangyangan pasion manang penderitaan Tuhan Yesus Kristus di hari Senin, satu hari Kamis di tanggal 20 sia, satu tanggal 1 April 2020 sada, mulai pukul 10 sia WIB, satu nasidung sampai selesai dilaksanakan pertangyangan pasion di gereja tahun tanpa kelompok. Jadi sudah dohita teh huruas ni huriatta maddohoti pasioni. Sada opat kebaktian Jumat Agung. Hari Minggu tanggal 2 April 2020 sada, kita mengadakan kebaktian untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus manang Jumat Agung yang dilanjutkan pelayanan perjamuan kudus. Perubahan untuk jadwal kelompok hanya di kebaktian yang ketiga, yaitu yang biasanya kita masuk pada pukul 11 WIB diajukan menjadi jam 11.30. Jadi perubahannya di kebaktian jam 10 sada jadi di kelompok 5 masuk manon jam 10 sada 30 ala margeser sautik ala dong perjamuan kudus. Di sada 5 perayaan Paskah subuh manangna buha-buha ijuk. Di hari Minggu tanggal 4 April dilaksanakan perayaan Paskah subuh mulai masuk maita jam 04.00 pagi subuh. Kegiatan dilaksanakan tetap dengan protokol kesehatan tanpa kelompok. Jadi sudah dohita maddoho tiate amanginang. Di Sadaonom kebaktian Paskah pertama sekaligus pasahaton persembahan khusus mahita disi. Ima di hari Minggu tanggal 4 April 2020 sada pesta Paskah yang pertama. Ibadah disesuai homa dohot kelompok sesuai dohot ibadat natapatupa setiap hari Minggu. Ngado tertera di wartatai. Sekaligus di hari Minggu di tanggal 4 patupaun ni inata do ima parkeheon ni seksi perempuan ni huriatta. Ibadah dilaksanakan khusus seksi perempuan ima jam 10 sada 00 WIB. Jadi di parwahonak kainata mau nate aladong doaka silua-silua dan yang pasatonna anno di nomor sada 10 sadai. Di sadapi itu kebaktian pesta Paskah kedua. Di hari Senin tanggal 5 April 2020 sada di gereja tahun Patupauma kebaktian Paskah kedua masuk jam 10.00 manang jam 7 malam tanpa kelompok. Sadawalu sakramen baptisan kudus di hari Minggu 4 April 2020 sada pada kebaktian 14.00 berarti kebaktian khusus. Di Patupado sakramen baptisan kudus tu yang anak kota na bagi orang tua yang memiliki anak-anak untuk dibaptis dimohon untuk mengikuti katekisasi kebaptisan kudus di hari tanggal 1 April 2020 sada untuk mendapatkan arahan-arahan sian huriatta. Sadasia kebaktian pemberangkatan ujian untuk SD, SMP, SLTA dan mahasiswa. Mohon diperhatikan bagi adik-adik kami untuk yang SD, SMP, SMA dan mahasiswa akan dilaksanakan ibadah pemberangkatan ujian yaitu pada tanggal 3 April 2021 jam 5 sore di gereja kita ini. Mari kita saling menginformasikan kepada teman-teman kita untuk hadir di gereja untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. 1.10 pembelajaran agama Kristen bisa kita perhatikan, bisa kita cermati. Yang 1.11 kegiatan pesta parkeheon seksi perempuan mardomu tu nakaning ibadah di tanggal opati. Bagaimana di parwahoni terlumo biak kaina teh. Adong dua ka poin-poin si parwahono tiak kaina di si nalahu pasahatonna di pada saat kebaktian ini. 1.12 perjamuan kudus khusus untuk lansia. Jadi tapa ala dang dohot do peak ke lansia beribadah di huriat tahun tapa botohomma tu akan natua-tuata di hari Rabu tanggal 30 sada Maret 2020 sada masuk pukul 10.00 WIB 1 jam 12 WIB. 5 perjamuan kudus khusus untuk kaum lansia. Tapa botohomma tuna tua-tuata tua pukta teh asarona sida tu gereja tahun.
Peduli dana pensiun HKBP bisa kita cermati 114 Jumat Agung sekolah minggu dan pasca anak sekolah minggu boy metaparwahon akai anak kota ta informasi hotu nasida almanak lux dan biasa di para dehuriatta do adong almanak yang lux dan biasa sesuai do harga yang tertera, yang lux 36.000, yang biasa 23.000, boy ta hubungi tu tata usaha ni huriatta manang tu situawik di pesan. Jemaat meninggal dunia di hari Kamis 25 Maret 2021 telah dipanggil Tuhan Bapak Saur Sihotang tutup usia 64 tahun 7 bulan dari week 20. Jenazah telah dikebumikan di hari Sabtu 27 Maret 2021 di Taman Pemakaman Kirkop Cimahi. Kita doakan semua keluarga supaya sabar dan kuat untuk penderitaan yang mereka alami, supaya mereka tetap terhibur. Jemaat yang pindah, mulai minggu ini 28 Maret 2021 telah pindah jemaat satu keluarga Bapak Herbert M. Marpaung, Ibu Silvia Boru Hutapea bersama satu orang anaknya dari week 7 pindah ke jemaat HKBP Resort Rawamangun, Jakarta Timur. Selanjutnya warga jemaat kita yang berulang tahun dari nomor urut 1 sampai dengan urut 76, kiranya Tuhan memberikan umur panjang dan kesehatan seluruh jemaat, majelis dan pendeta diakonis mendoakan supaya sehat-sehat selalu. Selanjutnya bisa kita perhatikan tentang keuangan Bapak Ibu sekalian, apabila ada penulisan yang salah baik nama atau jumlah uang yang kita serahkan tidak sesuai dengan yang tertulis, supaya dapat diperbaiki kita informasikan ke gereja kita untuk diperbaiki. Songonima warta jemaat dihita dolanna, mulai atema dihita, Tuhan memberkati. Horas mahita. Tuhan
Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta tinggi di kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau memberkati kami dan melindungi kami dalam 1 minggu ini, sehingga kami boleh dalam keadaan sehat hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas persekutuan, atas waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami. Mari Tuhan Engkau memberkati kami. Ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Engkau yang memberkati hati kami, sehingga firman-Mu boleh kami terima, boleh kami sambut di dalam kehidupan kami Bapa. Inilah doa kami Tuhan, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, supaya kami layak menjadi saluran berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini yaitu dari kitab Mazmur pasal 31, dimulai dari ayat 8 sampai ayat 16. Mazmur 31 ayat 8 sampai ayat 16. Marilah kita membacanya secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku, mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak, mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada zaman sekarang ini, banyak orang yang mengalami stres oleh karena banyaknya pergumulan yang dia hadapi. Tetapi kenyataannya, kebanyakan dari antara orang-orang yang stres tersebut, mereka stres bukan karena berat masalah yang mereka hadapi, tetapi mereka stres karena sikapnya dan responnya terhadap masalah yang dia hadapi. Ketika seorang menghadapi masalah dan pergumulan, tidak jarang dia langsung tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia langsung panik, dia langsung khawatir yang berlebihan. Bahkan ada yang berkeluh kesah atau yang bersungut-sungut di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manakah yang pertama yang kita lakukan di dalam hidup kita? Ketika kita mengalami masalah, apakah kita langsung berdoa kepada Tuhan? Atau apakah kita langsung panik? Atau langsung stres oleh karena masalah yang kita hadapi itu? Maka tidak heran banyak orang di zaman sekarang ini yang begitu bergumul, dia selalu berkeluh kesah dan selalu mengeluh di dalam kehidupannya. Ada ibu yang mengeluh, dia selalu khawatir tentang anaknya yang jauh merantau atau yang jauh sekolah.
Dia khawatir bagaimana keadaan anaknya. Dia khawatir siapa yang menjaga, siapa yang melindungi anaknya itu. Sehingga ibu ini selalu khawatir dan selalu khawatir di dalam kehidupannya. Ada juga pemuda yang selalu khawatir, yang selalu stres. Karena dia selalu diburu oleh status kejombloannya. Mungkin orang tuanya selalu mengatakan, kapan kamu menikah? Adiga doho mangulian aku, adiga doho meramulian beruku. Sehingga pemuda ini dia selalu stres. Dia menganggap itu menjadi beban di dalam hidupnya. Dan ia selalu berkeluh kesah. Ada juga bapak yang selalu panik dan dia selalu stres. Setiap hari dia selalu merasa bersalah ketika orang berkata kepada dia, kapan kamu punya mobil? Kapan kamu sukses? Kapan kamu berhasil? Kapan kamu punya rumah? Sehingga dia terbeban di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dalam situasi kepanikan dan pergumulan dan masalah-masalah yang kita hadapi, firman Tuhan hari ini memberikan kita satu jaminan. Kita membutuhkan pegangan yang kokoh di dalam kehidupan kita. Di dalam menghadapi berbagai masalah dan persoalan kehidupan kita, tentu kita membutuhkan pegangan hidup yang kokoh. Yaitulah firman Tuhan yang dikatakan hari ini, jika kita baca dalam Mazmur pasal 31 ini, kita dapat melihat bagaimana Daud dalam pergumulan yang sangat luar biasa. Dia dikejar oleh Raja Saul. Dia harus diancam oleh Raja Saul pada saat itu. Daud sangat kesakitan. Dia kesakitan badani dan dia juga kesakitan batin. Dia diancam oleh seorang Saul yang pada saat itu adalah seorang raja. Tetapi Daud adalah orang biasa. Tetapi mengapa Saul mengancam dia? Mengapa Saul tidak menyukai Daud? Jika kita lihat di pasal 31 itu jelas dikatakan bahwa Daud itu memiliki satu kelebihan. Sehingga Saul iri, sehingga Saul cemburu. Dan kehidupan Daud hari-harinya digambarkan di dalam nats kita itu, kehidupannya dan hari-harinya oleh karena ancaman dari Saul, dia penuh dengan tangisan. Dia penuh dengan tangisan. Bahkan digambarkan juga kekuatannya telah habis, tulang-tulangnya telah lemah. Bahkan di ayat 13 dikatakan, Daud merasa bahwa dirinya seperti barang yang pecah. Bisa kita bayangkan, misalkan sebuah piring yang pecah, maka dia akan hancur, lebur. Oleh karena itu Bapak Ibu, mengapa Saul memburu dia? Mengapa Saul tidak menyukai seorang Daud? Padahal Saul adalah raja pada saat itu. Yaitu karena adanya iri hati. Yaitu oleh karena adanya iri hati dari seorang Saul kepada Daud. Yang pada saat itu Saul sebagai raja tetapi Daud sebagai manusia yang biasa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, nats ini menasihatkan kita semuanya. Yang pertama dikatakan kepada kita, jangan pernah membiarkan iri hati menguasai dirimu. Karena iri hati akan menyusahkan dirimu sendiri. Mengapa? Iri hati ini sangat berbahaya. Ini contohnya sikap yang tidak senang melihat orang senang.
Tetapi dia senang melihat orang dalam penderitaan atau SMS. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Ini adalah salah satu sikap iri hati. Tetapi perlu kita perlihatkan, perlu kita perhatikan di dalam nats ini, firman Tuhan mengingatkan kita supaya jangan ada iri hati di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena sikap iri sangat berbahaya, karena dapat menimbulkan kejahatan yang sangat luar biasa, seperti yang dilakukan oleh Saul kepada Daud. Tetapi baiklah kita mari mengakui, mari kita mensyukuri kehebatan, kelebihan daripada orang lain, maka kehidupan kita akan terberkati. Ketika kita mensyukuri, ketika kita mengakui kehebatan dan kelebihan orang lain, maka di situ kita akan berbahagia. Tetapi jika kita iri, jika kita cemburu akan kelebihan dan kehebatan orang lain, maka firman Tuhan ini akan menjadi contoh Saul yang iri kepada Daud, mengupayakan segala hal untuk membunuh seorang Daud. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menghadapi keadaan yang seperti dialami oleh Daud ini, apa respon kita? Seandainya kalau kita mengalami posisi yang dihadapi oleh Daud, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan balas dendam? Apakah mata harus ganti mata? Apakah gigi harus ganti gigi? Apakah kita harus mengatakan Paima ikun hubalos ho? Apakah kita harus mengatakan demikian? Sehingga kalau kita membalaskan dendam kita, kita merasa impas, kita merasa puas. Tetapi ada perkataan orang bijak yang mengatakan demikian. Dikatakan demikian, jika kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan, itu sama dengan kita menambah satu lagi orang jahat, yaitu kita sendiri. Jika kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan, berarti kita menambahkan satu orang jahat, yaitu diri kita sendiri. Oleh karena itu, apa yang menjadi respon orang percaya ketika dia menghadapi masalah? Apakah dia akan membalaskan kejahatan itu? Kemudian ada juga ketika dia menghadapi masalah, reaksinya yaitu dia pasrah, dia berserah, dia mengatakan ya sudahlah, sudah nasib, nunga sibaran, nunga bagian, sehingga dia tidak mau berjuang, sehingga dia berputus asa di dalam kehidupannya. Apakah kita seperti tipe yang pertama, tipe yang mau membalaskan kejahatan dengan kejahatan, atau tipe yang kedua yang pasrah atau yang menganggap bahwa itu adalah sudah nasib, sudah takdir, sudah menjadi sibaran di dalam kehidupan kita? Tetapi kita melihat bagaimana Daud memberikan contoh dan teladan kepada kita melalui nats ini, Bapak Ibu. Oleh karena berbagai macam penderitaan dan cobaan yang dia hadapi, tetapi iman Daud tidak hilang. Imannya tidak luntur dan imannya tidak kendor. Tetapi dia menyerahkan seluruh hidupnya, seluruh tantangan yang dia hadapi hanya kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan telah terbukti dapat diandalkan di segala hal. Itulah yang dia katakan tadi di ayat 15 dan ayat 16 saya bacakan. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Yang mau dikatakan di sini adalah bahwa di dalam nats ini
Daud menunjukkan ketika dia memiliki tantangan dan masalah hidup, dia menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Karena dia menganggap bahwa Tuhan itulah yang menjadi gunung batunya, yang menjadi tempat perlindungan, yang menjadi tempat yang kokoh sebagai tempat perlindungan seorang Daud. Mungkin kalau kita gambarkan gunung batu ini, jika dalam perjanjian lama ini adalah menunjukkan kepada Yahweh yang begitu kuat, dan Ia yang selalu berkuasa yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Dan di dalam perjanjian baru gunung batu ini digambarkan yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menjadi batu penjuru, yang menjadi pondasi dari jemaat. Tuhan yang sangat kuat, yang tidak terkalahkan oleh apapun, tetapi justru Dia mengalahkan segala sesuatu. Itu yang akan kita ikuti nanti dari minggu-minggu Fasion, minggu-minggu perjalanan Yesus menuju kematian. Dan di situ kita melihat bagaimana Yesus mengalahkan segala-galanya di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana Yesus mengalahkan kesakitan, ejekan, bagaimana Yesus mengalahkan hinaan, dan bahkan mengalahkan kematian itu sendiri melalui kebangkitannya dari kematian. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita percaya, mari kita menyerahkan segala persoalan dan tantangan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jangan menjadi orang yang apatis, yang pasrah, yang mengatakan sudahlah, nunga bagian, sudah menjadi si barang, sudah nasibku begini. Tetapi mari kita meneladani bagaimana Daud menyerahkan segala persoalan hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini juga menghantarkan kita tentu di dalam kehidupan dan hari-hari kita ke depan, kita akan diperhadapkan ke berbagai-bagai banyak tantangan dan pergumulan hidup. Meskipun zaman semakin modern, meskipun kita sudah dipermudah pada saat ini oleh adanya teknologi, tetapi kita akan menghadapi banyak tantangan juga. Seperti COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Kita tidak menyangka satupun, tidak seorang pun yang menyangka kalau COVID ini akan terjadi. Dan mungkin di hari yang akan datang akan ada lagi tantangan-tantangan yang baru yang akan kita hadapi. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam situasi seperti itu, tentu kita memerlukan pegangan hidup yang kokoh, seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini. Marilah kita buat Allah menjadi gunung batu kita, menjadi tempat perlindungan kita, menjadi Allah yang kita andalkan, dan menjadi Allah penyelamat di dalam kehidupan kita sepanjang zaman. Sehingga kita harus beriman, sehingga kita harus tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada cara untuk menyelamatkan dan untuk menolong umatnya. Tuhan selalu punya cara untuk menyelamatkan orang-orang yang Dia kasihi. Seperti Daniel, ketika Daniel dan sahabat-sahabatnya dilemparkan ke dalam gua singa, mereka tidak mati. Mereka tidak mengalami luka sedikit pun. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut dari singa-singa tersebut. Banyak cara Tuhan untuk menyelamatkan umat yang Dia kasihi. Banyak cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dari segala pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, jika kita membuat Tuhan menjadi gunung batu
di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini juga kita telah dihantarkan dalam minggu ini kepada Minggu Falmarum, yaitu Minggu Mare-Mare, dengan topik Minggu Marulup-ulup Allah asini rohani debata. Bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Bagaimana kita mampu bersorak? Bagaimana kita mampu bersukacita dalam situasi yang sulit? Tetapi bisa kita lihat bagaimana Daud ketika dia sesulit apapun, dia mampu mengatakan melalui ayat 8, bersorak-sorak dan bersukacitalah. Itulah yang dia katakan. Sekalipun kehidupannya sulit, sekalipun kehidupannya banyak tantangan, tetapi dia masih mampu mengatakan untuk tetap bersorak dan memuji Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat HKBP Bandung Timur ini, kita diajak melalui Minggu Falmarum hari ini, seperti yang dikatakan oleh epistel kita tadi, biarlah kita bersorak-sorak dalam segala situasi apapun, karena Tuhan Yesus sudah mati, karena kematiannya menyelamatkan kita semua. Yesus mau mati dan Ia mau menanggung segala derita kita di Golgota. Tentu Dia telah menanggung segala penderitaan kita. Bilur-bilurnya dan darahnya telah menyembuhkan dan menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga apapun dan kondisi apapun yang kita hadapi, Minggu Falmarum mengajak kita bersorak-soraklah, bersukacitalah, walaupun kita sedang mengalami penderitaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah meyakinkan kami pada hari ini bahwa Engkau adalah gunung batu kami, Engkau adalah tempat perlindungan dan keselamatan kami. Karena itu Tuhan, kami tidak takut menghadapi berbagai pencobaan, berbagai pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Karena kami punya gunung batu yang teguh, karena kami punya Tuhan yang mampu mengalahkan segala-galanya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi bekal di dalam kehidupan kami, menjalani hari-hari kami ya Bapa. Karena tentu akan banyak tantangan yang akan kami hadapi. Tetapi kami percaya Tuhan, jika kami bersama dengan Tuhan, kami akan mampu dan Tuhan akan memenangkan kami. Terima kasih Bapa. Mari Engkau berkati kami Tuhan, jemaat-Mu satu persatu. Pribadi lepas pribadi, Engkaulah yang memberkati kami. Memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap usaha kami, dalam setiap bisnis kami, apapun yang menjadi profesi kami Tuhan, mari Engkau yang memberkati. Engkau yang memberikan rezeki di dalam setiap pekerjaan kami itu Bapa. Ya Bapa yang di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi seluruh anak-anak kami, bagi seluruh keluarga kami yang sangat kami cintai dan yang sangat kami kasihi, mari Engkau yang menjagai Bapa, Engkau yang melindungi. Terlebih Tuhan, anak-anak-Mu yang masih bersekolah di rumah mereka masing-masing, Engkaulah yang memberikan kepintaran kepada anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu itu Tuhan menjadi anak-anak yang cemerlang, menjadi anak-anak yang pintar dan bijak di hari yang akan datang. Mari Tuhan Engkau juga yang memberkati jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah maupun yang berada di rumah sakit. Engkaulah yang menolong dan Engkaulah yang menyembuhkan. Engkaulah yang memberikan obat sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Sehingga di dalam kehidupannya Bapa, mereka boleh memuji-muji nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan berduka cita, karena Engkau telah memanggil anggota keluarga mereka. Mari Tuhan Engkaulah yang menghibur, Engkaulah yang memberikan pengharapan dan iman bagi mereka, sehingga jemaat-Mu itu Tuhan merasakan penyertaan-Mu di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun secara khusus pada minggu ini.
baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Engkaulah yang menambahkan sukacita, Engkau menambahkan panjang umur kepada mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami menyadari ya Bapa, bahwa kami adalah orang-orang yang tidak luput dari segala kesalahan dan dosa. Ampunkan kami Tuhan, supaya kami semakin layak menjadi saluran berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND 435 dan kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.